Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2C akan mempresentasikan mengenai codingan GUI dari vending machine kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Nima Dewi Prarana Ratnayu dengan NIM 2208561042. Kenalkan, saya Kadebet Vanata Gargita Satkananda dengan NIM 2208561048. Kenalkan, nama saya Made Panaya Diba Cita dengan NIM 22085611122. Dan pengenalan, nama saya Dodo Pertama Sidoruk dengan NIM 2208561092. Baik, berikut presentasi dari kami. Baik, perkenalkan kembali, saya Wipra dengan NIM 2208561042. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum dari vending machine yang kami buat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan juga teman-teman saya merancang sebuah vending machine, yaitu dimana untuk pembelian baju. Dimana untuk vending machine ini menggunakan konsep finite state automata, yaitu bagian NFA, non-determinate state automata. Adapun bahasa pemrograman yang kami pakai pada perancangan vending machine ini yaitu bahasa pemrograman Python. Dan untuk jenis untuk fitur-fitur yang kami sediakan seperti pada gambar yang tertera. Sebentar, saya pilih untuk ini pause-nya. Oke, sudah kelihatan. Jadi, seperti yang sudah tertera pada gambar, kami menggunakan fitur-fitur seperti fitur saldo, fitur jenis baju, fitur ukuran atau size, dan juga fitur untuk warna. Dimana untuk fitur saldo di sini tuh kami merancangnya di sini, nanti kami menambah saldo sesuai keinginan kita, dimana jika sudah mencukupi untuk pembelian jenis bajunya, kita bisa memilih jenis baju yang kita inginkan. Misalnya kita menginput 50.000 atau lebih, dan kita ingin membeli kaos lengan panjang pendek ini. Terus tuh di sini juga kami terterakan harga untuk masing-masing bajunya di bagian jenis bajunya. Jadi kalau semisal ke bawahnya nih bagian ukuran ataupun warna itu akan mengikuti dengan jenis baju yang dipilih. Seperti itu. Jadi itu untuk bagian jenis bajunya. Habis itu di sini di bagian jenis baju kami menggunakan 4 jenis baju, yaitu kaos lengan pendek, kaos lengan panjang, kemeja lengan pendek, dan kemeja lengan panjang. Jadi nanti kita bisa milih salah satunya. Setelah itu di sini juga kami menampilkan untuk fitur size, ukuran bajunya ada ukuran S, M, dan L. Dan itu juga ada pilihan untuk warnanya, yaitu yang kami sediakan yaitu warna hitam dan warna putih. Jika pembeli sudah mengisi saldo, habis itu sudah memilih jenis baju, ukuran, dan warna bajunya, maka bisa menekan tombol confirm untuk pengeluaran barang dari vending machine-nya. Jadi nanti akan keluar baju yang kita pilih dengan kembalian, semisal kalau ada uang lebih dari harga, semisal kita masukkan 70.000 tapi kita membelinya kaos lengan pendek, nanti akan ada kembalian lagi 20.000. Jadi seperti itu jalan vending machine kami. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Made Panaya Diba Cita dengan NIM belakang 122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang kami buat untuk membuat vending machine baju ini, mulai dari GUI sampai fungsi logika programnya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan mengimport TK Tinker yang dapat disingkat dengan TK untuk membuat antarmuka pengguna grafis atau GUI. Modul ini menyediakan alat untuk membuat berbagai jenis elemen seperti jendela, tombol, label, kotak teks, kotak centang, dan lainnya. TK Tinker ini juga merupakan modul bawaan dari Python. Nah, dari TK Tinker ini kita juga mengimport bintang, TTK, dan messagebox. TTK ini merupakan submodul dalam TK Inter yang merupakan widget yang diperbarui dengan tema yang lebih modern. Lalu messagebox berisi fungsi-fungsi untuk menampilkan kotak pesan kepada pengguna seperti pesan informasi, peringatan, atau kesalahan. Dan yang terakhir ada import field
atau Python Image Library yang merupakan library yang digunakan untuk memanipulasi atau menampilkan gambar dalam Python. Lalu masuk ke dalam fungsinya yang diberi nama dengan kelas vending machine. Yang pertama kita akan menginisiasi state dan pilihan user yang dimana saldo akan dimulai dari 0, pilihan ukuran baju, warna, dan jenis baju yang dimulai dari inputan kosong. Lalu untuk membangun GUI kita menggunakan fungsi sebagai berikut, mulai dari membuat judulnya yaitu vending machine untuk judul programnya, dan judul dalam GUI-nya yaitu vending machine baju dengan menggunakan font Roboto ukuran 12 bold. Lalu ada fungsi untuk memasukkan foto atau gambar, yaitu dengan nama filenya itu zeischart.jpg dengan ukuran gambar yaitu 300 x 200 pixel dalam GUI dengan menggunakan kanvas yang ditempatkan di dalam TTK. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan teks pilihan jenis baju, ukuran baju, dan warna baju pada GUI yang ditempatkan dalam frame TTK pada GUI dengan padding sebesar 10 pixel. Lalu ada fungsi label untuk menampilkan teks saldo yang mulai dari Rp0. Label ini ditempatkan di baris 2 dan kolom 1 pada tata letak grid dalam frame. Selanjutnya ada fungsi untuk membuat dan menampilkan tombol saldo untuk menambah saldo yang diinginkan mulai dari Rp10.000, Rp20.000, dan Rp50.000. Setiap tombol memiliki fungsi komen yang terkait yang dipanggil saat tombol ditekan. Untuk save add money 1 yaitu 10.000, save add money 2 yaitu 20.000, save add money 3 yaitu 50.000. Setiap kali salah satu tombol ditekan, fungsi terkait akan dipanggil untuk menambahkan jumlah uang tersebut ke dalam saldo vending machine. Nah, setiap tombol ini ditempatkan di baris 3 dengan kolom yang berbeda-beda sesuai dengan tata letak grid dalam frame. Selanjutnya ada fungsi untuk membuat dan merapikan tombol untuk memilih pilihan jenis baju. Dalam fungsi ini juga terdapat teks keterangan pilih jenis baju yang ditempatkan pada baris keempat. Dalam fungsi ini, tombol yang ditampilkan mulai dari kaos lengan pendek dengan harga Rp50.000, kaos lengan panjang dengan harga Rp60.000, kemeja lengan pendek dengan harga Rp70.000, dan kemeja lengan panjang dengan harga Rp80.000. Nah, setiap tombol ini ditempatkan di baris yang berbeda, namun dengan kolom yang sesuai dengan tata letak yang diinginkan di dalam frame kedua. Selanjutnya ada fungsi untuk membuat dan menampilkan tombol untuk memilih ukuran baju. Dalam fungsi ini juga terdapat teks keterangan untuk pilih ukuran baju yang diletakkan pada baris ketujuh. Dalam fungsi ini tombol yang ditampilkan mulai dari S, M, dan L. Tombol ini akan ditempatkan ke dalam baris 8 dan dengan kolom yang berbeda satu sama lainnya. Selanjutnya ada fungsi untuk membuat dan menampilkan tombol untuk memilih warna baju. Dalam fungsi ini juga terdapat teks untuk keterangan pilih warna baju yang diletakkan pada baris ke-9. Dalam fungsi ini tombol ditampilkan mulai dari warna hitam dan warna putih. Tombol-tombol ini ditempatkan dalam baris ke-10 dan kolom yang berbeda. Dan yang terakhir ada fungsi untuk membuat dan menampilkan tombol konfirmasi pada GUI. Setelah kita memilih produk yang diinginkan, tombol ini merupakan hasil akhir dari program yang ada dan fungsi akan mengeluarkan produk yang sudah dipilih sebelumnya. Tombol konfirmasi ini ditempatkan pada baris terakhir yaitu baris ke-11. Lalu bagian selanjutnya adalah fungsi logika untuk menjalankan seluruh perintah pada vending machine. Yang pertama ada fungsi untuk menambahkan saldo. Sebelumnya kita juga sudah tahu untuk save saldo ini akan dimulai dari Rp0 karena sudah diinisiasi di atas, yaitu Rp0. Dari save saldo ini akan ditambahkan dengan saldo yang diinginkan mulai dari 10.000 yang terdapat pada add money 1, add money 2, dan add money 3. Add money 1 itu 10.000, add money 2 20.000, dan add money 3 50.000. Nah, setiap kita menambahkan saldo, fungsi akan mengupdate saldo yang dimiliki pada bagian akhir. Lalu kedua ada fungsi untuk memilih jenis baju, yaitu kaos lengan pendek, kaos lengan panjang,
kaos kemeja pendek, dan kemeja lengan panjang. Nah, untuk memilih jenis baju, pertama-tama fungsi akan memeriksa saldo yang kita miliki. Contoh pada bagian kaos lengan pendek ini, jika saldo kurang dari 50.000 akan muncul peringatan bahwa saldo kurang. Selanjutnya, fungsi akan memeriksa apakah pengguna sudah memilih jenis baju sebelumnya. Jika pengguna telah memilih jenis sebelumnya, save product name tidak sama dengan kosong atau dengan kata lain berisi, fungsi akan menampilkan pesan peringatan bahwa pilihan invalid. Untuk menginformasikan bahwa pengguna hanya diizinkan untuk memilih satu jenis baju. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, artinya saldo mencukupi dan pengguna belum memilih jenis baju sebelumnya. Fungsi akan menetapkan save product name menjadi kaos lengan pendek. Selain itu, label yang mendapatkan jenis baju, save label jenis baju, akan diubah teksnya menjadi kaos lengan pendek. Selanjutnya, fungsi akan mengurangi saldo sebesar 50.000 dan memperbarui saldo dengan menggunakan fungsi save update saldo label. Sama seperti sebelumnya, ini juga sama. Lalu ada yang ketiga, fungsi untuk memilih ukuran baju, mulai dari ukuran S, M, dan L. Sama seperti sebelumnya juga, pertama-tama fungsi akan memeriksa apakah pengguna telah memilih jenis baju. Jika belum, save product name sama dengan kosong. Fungsi akan menampilkan pesan peringatan bahwa pilihan invalid. Menggunakan message box show warning untuk menginformasikan pengguna bahwa mereka harus memilih jenis baju terlebih dahulu sebelum memilih ukurannya. Selanjutnya, fungsi memeriksa apakah pengguna sudah memilih ukuran baju sebelumnya. Jika sudah, save selected size tidak kosong, artinya pengguna telah memilih ukuran sebelumnya. Fungsi ini akan menampilkan pesan peringatan bahwa pilihan invalid untuk memberitahu pengguna bahwa mereka hanya dapat memilih satu ukuran saja. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, artinya pengguna telah memilih jenis baju dan belum memilih ukurannya. Maka fungsi akan mengubah teks label ukuran baju, save label ukuran baju menjadi ukuran S. Selain itu, variabel save selected size akan diset menjadi ukuran S dan ukuran baju yang dipilih akan ditambahkan ke save product name. Ini dilakukan untuk mencatat jenis baju yang dipilih beserta ukurannya. Yang ini juga sama. Lalu yang keempat ada fungsi untuk memilih warna baju, mulai dari warna hitam dan warna putih. Sama seperti sebelumnya juga, pertama-tama fungsi akan memeriksa apakah pengguna telah memilih jenis baju. Jika belum, save product name sama dengan kosong. Fungsi akan menampilkan pesan peringatan bahwa pilihan invalid dengan menggunakan message box show warning untuk memberitahu bahwa pengguna bahwa mereka harus memilih jenis baju terlebih dahulu sebelum memilih warnanya. Selanjutnya, fungsi memeriksa apakah pengguna sudah memilih warna baju sebelumnya. Jika sudah, save selected color tidak kosong, artinya pengguna telah memilih warna sebelumnya. Fungsi ini akan menampilkan pesan peringatan lainnya bahwa pilihan invalid untuk menginformasikan bahwa pengguna hanya dapat memilih satu warna saja. Jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, artinya pengguna telah memilih jenis dan ukuran baju yang valid, tapi belum memilih warnanya. Fungsi akan mengubah teks label warna baju, save label warna baju menjadi warna hitam. Selain itu, save selected color akan diset menjadi warna hitam dan informasi warna baju yang dipilih akan ditambahkan ke dalam save product name. Untuk fungsi ini juga sama. Lalu ada yang kelima, ada fungsi untuk menampilkan saldo terbaru dengan memperbarui saldo yang dimiliki pengguna saat ini setelah saldo digunakan sebelumnya. Dan yang terakhir, ada fungsi untuk mengonfirmasi pembelian produk setelah selesai memilih semua produk yang diinginkan, dan ini juga merupakan fungsi terakhir dalam program. Nah, fungsi ini pertama-tama akan memeriksa bahwa jika pengguna telah memilih ukuran warna baju, save selected size dan save selected color tidak kosong. Fungsi ini akan menampilkan pesan informasi melalui message box show info yang akan menginformasi pemilihan barang apa saja yang dipilih bersama dengan informasi kembalian yang akan diterima pengguna. Selanjutnya, variabel save product name, save saldo, save selected size,
dan save selected color akan direset ke nilai awalnya yaitu 0 atau 0, dan label-label pada GUI seperti pilihan jenis baju, pilihan ukuran baju, dan pilihan warna baju akan dikembalikan ke kondisi awal. Nah, ada juga kondisi jika produk yang dipilih misalnya hanya kaos lengan pendek, namun pengguna belum memilih ukuran atau warna. Fungsi ini akan memberikan pesan informasi melalui message box info yang akan mengembalikan uang sebesar harga produk tersebut. Lalu variabel saldo, save saldo akan direset ke 0, begitu pula dengan variabel lainnya yang berkaitan pada GUI. Dan jika kondisi di atas tidak terpenuhi, artinya pengguna belum memilih produk atau belum memilih lengkap ukuran atau warnanya. Fungsi ini akan memberikan pesan informasi melalui message box info yang akan mengembalikan semua uang yang dimiliki pengguna, sama seperti sebelumnya. Variabel saldo, save saldo akan direset ke 0, dan label-label pada GUI yang berkaitan akan dikembalikan ke kondisi awalnya. Lalu pada yang terakhir ini, bagian ini merupakan main program karena merupakan tempat di mana eksekusi utama aplikasi dimulai. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Duruk dengan NIM akhir 092. Di sini saya akan menjelaskan beberapa batasan yang ada pada program kami. Yang pertama, pada program vending machine ini, pengguna hanya bisa menggunakan mata uang rupiah, tidak bisa menggunakan mata uang lain seperti dolar, euro, dinar, maupun lain sebagainya. Fungsi itu ada pada fungsi ini, di mana fungsi ini menghandle saldo. Selanjutnya, pilihan saldonya hanya ada 3, yaitu pecahan 10.000, 20.000, dan 50.000. Fungsi ini ada pada add self money 1 yang menghandle saldo 10.000, fungsi add money 2 yang menghandle saldo 20.000, dan add money 3 yang menghandle saldo sebanyak 50.000. Jadi misal pengguna ingin masukkan atau saldo sebesar 5.000 atau 100.000, itu tidak bisa. Selanjutnya, pilihan jenis bajunya terbatas, hanya ada 4, yaitu kaos lengan pendek, kaos lengan panjang, kemeja lengan pendek, dan kemeja lengan panjang. Fungsi tersebut ada pada fungsi handle kaos pendek, yang dimana harus memiliki saldo minimal 50.000, dan fungsi kaos panjang, dimana harus minimal saldonya harus 60.000. Lalu fungsi handle kemeja pendek, di mana saldonya minimal 70.000, dan saldo dan handle kemeja panjang, di mana untuk memilih jenis baju ini harus memiliki saldo minimal 80.000. Lalu untuk ukuran bajunya hanya ada 3, ukuran S, M, dan L, karena fungsinya terdapat pada fungsi handle M, dimana fungsi handle M ini untuk tombol untuk memilih ukuran M, lalu ada fungsi handle L untuk memilih ukuran M, L, dan fungsi handle M untuk memilih ukuran M. Oke, selanjutnya untuk pilihan warnanya hanya ada 2, yaitu warna hitam polos dan warna putih polos. Mana fungsi tersebut ada pada fungsi handle black, mana fungsi ini untuk menghandle kas warna hitam polos. Lalu ada fungsi handle white, mana fungsi ini untuk menghandle baju berwarna putih polos. Lalu selanjutnya batasan selanjutnya, pengguna harus masukkan inputan secara lengkap. Misal, pengguna hanya masukkan pilihan jenis baju untuk memilih jenis baju, maka ada notif seperti ini, saldo kurang, harap isi saldo tersebut. Nah, fungsi itu ada pada fungsi tadi ada fungsi handle kaos pendek, handle kaos panjang, handle kemeja pendek, handle kemeja panjang.
Seperti yang kita lihat ini ada message.show warning, saldo kurang, harap isi saldo terlebih dahulu. Oke, selanjutnya, misal pengguna hanya memilih ukuran baju, maka ada notif pilihan invalid, harap pilih jenis baju terlebih dahulu. Itu terdapat pada fungsi self head, ada handle S, handle M, dan handle L. Dimana jika nama produknya kosong, maka message box akan keluar pilihan invalid, harap pilih jenis baju terlebih dahulu. Lalu misal pilihan warna, pengguna hanya memilih warna baju saja, maka akan muncul harap pilih jenis baju terlebih dahulu. Itu terdapat pada fungsi handle black dan fungsi handle white, di mana jika nama produknya kosong, maka ada message box show warning, di mana maka akan keluar message box yang ada di mana teksnya adalah pilihan invalid, harap pilih jenis baju terlebih dahulu. Jadi misal pengguna yang ingin menggunakan vending machine ini inputannya harus lengkap. Misal saya masukkan ini saldo sebanyak 100.000, lalu jenis bajunya kemanjangan panjang 80.000, pilihan ukuran bajunya pilih L, lalu pilihan warna bajunya misal saya pilih warna putih, akan ada notifikasi Anda berhasil membeli barang. Sukses membeli kemanjangan panjang ukuran L warna putih, kembalian Anda 20.000. Nah, fungsi tersebut ada pada fungsi confirm. Nah, kita lihat sini ada messagebox.show info. Anda berhasil membeli barang. Sukses membeli, nama produk, nama produk, lalu kembalian Anda adalah sebesar self.saldo. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan kembali, saya Wipra dengan NIM 220856142. Di sini saya akan menjelaskan untuk demonstrasi di bagian skenario untuk pengujian program. Jadi, programnya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini akan lanjut ke bagian skenario yang awal, yaitu di mana pada skenario ini kita menguji ketika vending machine dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi untuk tampilan vending machine-nya seperti ini kan. Nah, jadi kalau semisal pada vending machine ini saya coba menginputkan saldo, di mana saldo yang pertama ini pas sesuai harga baju yang saya inginkan. Semisal saya ingin membeli baju yaitu kaos lengan panjang, di mana saya menginputkan saldo 50.000 dan juga 10.000, di mana uang untuk saldonya akan pas berubah menjadi 60.000 dan saya memilih jenis baju yaitu kaos lengan panjang dengan harga 60.000. Nah, saldo akan berkurang di sini. Jadi, saldonya akan terupdate di sini. Kemudian, saya lanjut karena itu sudah bisa diproses untuk pemilihan ukuran baju. Di sini saya memilih ukuran M. Lalu, untuk warna bajunya, saya pilih warna hitam. Lalu, ketika sudah saya pilih semuanya, maka saya akan confirm. Nah, akan muncul tampilan sebagai berikut, yaitu di mana untuk pembelian baju ini sukses dan untuk kembaliannya tidak ada karena saya menginput saldo sesuai dengan harga bajunya. Oke, seperti itu untuk yang pertama. Jadi program akan kembali ke awal dan di sini saya mencoba untuk skenario selanjutnya di mana saya menginput saldo lebih untuk harga baju yang saya pilih. Semisal saya ingin membeli kemeja lengan pendek yang harganya 70.000. Di sini saya menginputkan saldo 10.000, 20.000, dan 50.000 sehingga saldo saya itu 80.000.
Nah, di sini saya tampil bahwa saldo saya sudah 80.000. Di sini saya memilih kemeja lengan pendek yang harganya 70.000. Maka di sini terupdate untuk saldo sisanya itu ada 10.000 dan di sini saya memilih kemeja lengan pendek. Selanjutnya untuk ukuran di sini saya pilih ukuran M dan warna bajunya putih. Kemudian saya konfirmasi di sini. Maka tampilannya akan sebagai berikut, yaitu akan keluar baju dengan yang sudah saya tadi pilih dan juga kembaliannya berupa 10.000. Jadi seperti itu untuk skenario awalnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Kadek Belvan Atagar, kita satukan Anda dengan NIM belakang 048. Di sini saya akan melanjutkan demonstrasi skenario yang ada, yang sebelumnya sudah dibawakan oleh rekan saya. Jadi tadi rekan saya sudah membahas mengenai bagaimana jika pengguna mengikuti skenario normal dan menggunakan vending machine sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang kami inginkan. Tetapi mungkin saja pengguna melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan dan terhadap skenario yang akan terjadi. Nah, sesuai dengan itu, kamu batasan dan asumsi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya dan sudah dibahas sedikit dan didemokan sedikit. Sekarang saya akan bahas lebih jauh. Jadi, eh, salah satu batasannya adalah bahwa pengguna itu harus memilih jenis baju terlebih dahulu dan baru kemudian memilih ukuran dan warna. Jadi, ini kami lakukan supaya kami dapat menghitung harga dan mengurangi saldo sesuai dengan harga jenis baju karena hanya pilihan jenis baju yang mempengaruhi harga tersebut. Warna dan ukuran tidak mempengaruhi. Jadi, jika pengguna tidak memilih jenis baju terlebih dahulu, tapi langsung memilih ukuran atau warna, vending machine akan memberikan peringatan bahwa pengguna harus memilih jenis baju terlebih dahulu. Juga terjadi saat memilih warna. Ini kami lakukan dengan membuat conditioning pada bagian pemilihan fungsi pemilihan ukuran dan warna di mana jika produk name-nya kosong yang atau artinya pengguna belum memilih jenis baju maka pilihan invalid dan akan menampilkan bahwa pengguna harus memilih jenis baju terlebih dahulu. Itu juga ada di pilihan warna, di fungsi warna di mana jika produk name-nya belum terisi atau masih kosong, yang mana berarti pengguna belum memilih jenis baju maka message box akan tampilkan bahwa pilihan mereka invalid dan mereka harus memilih jenis baju terlebih dahulu. Baik, selanjutnya bagaimana jika kebalikannya? Pengguna sudah memilih baju, tetapi tidak memilih ukuran dan warna. Itu juga tidak diperbolehkan karena kami telah memiliki default order dan kami menyerahkan bahwa kepada pengguna memang harus memilih ukuran dan warnanya. Jika pengguna sudah memilih jenis baju tetapi tidak memilih ukuran dan warna, maka vending machine kami akan menyatakan bahwa pilihan mereka valid dan akan mengembalikan uang mereka secara penuh. Ini juga bisa berfungsi sebagai reset button ya jika anggap saja pengguna salah memilih jenis baju, anggap mau milih kaos lengan panjang, tapi yang tekan kosongan pendek karena mereka tidak menyesal milihnya, mereka langsung dan mereset. Ini kami buat pada bagian fungsi konfirmasi di mana selected size dan selected color tidak boleh kosong. Jika selected size dan selected color kosong saat jenis sudah dipilih pada bagian sini ke bawah, bagian ini ke bawah, dia akan mengembalikan uang dan menyatakan bahwa pilihan mereka invalid, juga mereset seluruh sistem dan seluruh isinya. Oke, selanjutnya bagaimana jika pengguna ingin mengganti pilihan mereka? Mereka sudah memilih ukuran M, oh tapi ternyata mereka mempunyai ukuran S setelah melihat size chart-nya. Itu tidak diizinkan pada vending machine kami. Karena pada saat membangun diagram state sendiri kami tidak memperbolehkan justru mengganti pilihan mereka di tengah jalan. Dengan kata lain, mereka tidak dapat mengganti pilihan mereka dan hanya dapat memilih satu pilihan saja. Saat mereka sudah memilih dan ternyata pilihan salah, mereka tidak menggantinya. Mereka juga tidak dapat memilih dua pilihan pada kategori yang sama. Jadi saat mereka memilih ukuran M, mereka tidak dapat memilih ukuran L dan ukuran S.
Ini kami handle pada setiap fungsi handle ukuran. Jadi saat selected size-nya tidak kosong, artinya sudah dipilih, maka pilihan akan dinyatakan valid dan akan dikatakan bahwa user harus memilih satu ukuran saja. Ini juga berlaku untuk warna dan jenis baju. Jadi jika sudah memilih, maka tidak dapat mengganti pilihan atau memilih yang lainnya. Untuk baju itu sendiri, pengecekan pertama adalah saldo. Dengan begitu, jika saldo memang tidak cukup, mereka tidak dapat memilih dengan peringatan bahwa saldo kurang. Tetapi jika mereka tetap memiliki saldo yang cukup, mereka akan diberikan peringatan bahwa mereka hanya boleh memilih satu jenis baju dan tidak boleh memilih baju lagi karena mereka sudah memilihnya sebelumnya. Ya. Oke, mungkin itu untuk skenario lainnya. Jadi dapat kami simpulkan berdasarkan batasan dan asumsi yang sudah kami buat, batasan dan asumsi bahwa vending machine yang menerima mata uang rupiah itu karena pada vending machine kami sendiri hanya ada pilihan uang rupiah dan 3 pilihan, itu 10.000 dan 20.000 dan 50.000 sesuai dengan yang ada pada laporan. Selanjutnya jenis baju hanya ada kaos dan kemeja, jenis kainnya hanya ada satu, ukuran mengikuti size chart yang sudah ditampilkan. Kemudian baju itu polos tanpa motif, dan pengguna harus memilih warna dan ukuran baju saat membeli produk, sehingga pengguna tidak boleh hanya memilih ukuran, hanya memilih warna atau sejenisnya. Lalu pengguna hanya dapat memilih jenis ukuran warna sebanyak 1 kali, sehingga setelah memilih, pengguna dapat melakukan pilihan seperti yang sudah saya demokan tadi. Selanjutnya, pengguna harus memilih jenis baju sesuai ukuran dan warna seperti yang sudah saya demokan tadi juga, bahwa mereka tidak dapat memilih ukuran dan warna di awal, mereka harus memilih jenis terlebih dahulu. Nah, itu juga sesuai dengan asumsi yang sudah kami buat, bahwa kami berasumsi bahwa pengguna memahami cara kerja vending machine pada umumnya dan akan kebanyakan menggunakan skenario 1. Kemudian baru mata uangnya adalah mata uang rupiah karena memang hanya ada itu pilihan di vending machine-nya. Selanjutnya uangnya tidak harus dapat dibaca. Ini tidak dapat kami demokan pada program karena itu sudah pada mesin VCS sendiri. Kemudian ukuran baju sesuai dengan size chart yang kami miliki, dan masing-masing kami sudah memiliki stok baju. Nah, ada satu lagi skenario yang mungkin terjadi. Pada batasan dikatakan bahwa pengguna harus memilih ukuran dan warna juga, tidak boleh kosong. Itu berarti setelah memilih jenis, pengguna dapat mengajak pilihan. Mereka tidak harus memilih ukuran SML terlebih dahulu, mereka dapat memilih warna terlebih dahulu. Itu boleh-boleh saja, karena vending machine ini akan bekerja selama mereka memilih ukuran dan warna, juga jenis, dan mereka memilih jenis terlebih dahulu. Jika itu sudah terpenuhi, maka vending machine akan bekerja sebagaimana mestinya. Jadi, eh, tidak ada urutan pasti untuk memilih ukuran dan warna. Mereka dapat memilih warna terlebih dahulu, baru ukuran, atau sebaliknya. Karena memang ketentuan yang kami buat adalah ketiga ini terpenuhi, ketiga ini dipilih, jenis baju dipilih pertama, dan ukuran warna dapat dipilih selanjutnya, dalam urutan yang bebas. Baik, mungkin itu saja skenario yang mungkin terjadi berdasarkan batasan dan asumsi yang kami buat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekianlah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.